Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, kelebihan populasi penduduk di berbagai tempat membuat mereka harus menggunduli hutan hanya demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Semenjak saat itu, berbagai macam bencana alam terjadi di mana-mana akibat pemanasan global. Selain itu, kadar oksigen yang ada di bumi pun semakin menipis ketika pohon terakhir yang ada di hutan Amazon ditebang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Beberapa ilmuwan sempat menciptakan oksigen buatan, namun hal itu tak bisa menyuplai seluruh oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi, sehingga hampir 98% populasi manusia meninggal dunia. Kini pada tahun 2067, hanya tersisa satu kota yang masih dihuni oleh sisa-sisa dari umat manusia dan film pun baru saja dimulai. Seorang pemuda bernama Ethan White yang merupakan seorang teknisi harus bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi dirinya dan juga istrinya karena saat ini oksigen sintetis yang diciptakan oleh para ilmuwan memiliki harga yang sangat mahal. Hari itu saat Ethan pulang ke rumah, ia membawakan hadiah untuk istrinya, yaitu sebuah masker khusus yang dapat digunakan untuk menghirup oksigen kualitas tinggi. Istrinya yang bernama Sante itu pun senang, bahkan ia juga melukis masker itu agar terlihat lebih menarik. Namun saat mereka sedang bercanda gurau, tiba-tiba Sante terbatuk dan mengeluarkan darah, yang mana hal itu menandakan bahwa Sante saat ini sedang menderita penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kekurangan oksigen. Lalu scene beralih ketika Ethan sedang melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba ada beberapa orang yang hendak membawanya pergi menuju ke suatu tempat. Ethan dan kakaknya yang bernama Jude kemudian pergi menuju perusahaan terbesar yang mengelola pasokan oksigen bagi masyarakat bernama Chronicorp untuk menemui seseorang yang bernama Regina Jackson. Regina yang merupakan kepala penelitian di perusahaan itu pun mengatakan bahwa umat manusia terakhir yang ada di kota itu akan segera kehabisan oksigen dalam waktu 2 tahun lagi. Hal itu membuat dirinya memberikan sebuah misi pada Ethan untuk menjalankan sebuah misi rahasia guna menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk istrinya sendiri. Ethan yang kebingungan dengan hal itu pun mencoba untuk menolak tawaran Regina. Tapi jika Ethan menolak misi itu, maka Ethan akan ditahan karena hanya misi itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka semua dari kepunahan massal. Dengan terpaksa, Ethan akhirnya menerima misi rahasia itu yang ternyata misi tersebut mengharuskan Ethan untuk pergi ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang telah diciptakan oleh perusahaan tersebut beserta juga ayahnya yang bernama Dr. Richard. Selama bertahun-tahun, mereka telah merancang alat itu, namun hingga kini mereka hanya bisa mengirim sesuatu untuk pergi ke masa depan dan tak bisa membawanya kembali. Hal itu menandakan bahwa Ethan harus pergi ke masa depan tanpa ada jalan untuk kembali ke masa kini. Ia harus siap untuk meninggalkan seluruh kehidupannya beserta istrinya sendiri. Ethan pun penasaran mengapa harus dirinya yang dikirim ke masa depan. Bukan orang lain yang lebih ahli dalam menjalankan misi tersebut. Tapi ternyata alasan Regina memilih Ethan bukan karena Ethan merupakan manusia pilihan, namun karena mereka telah mendapatkan sebuah pesan dari masa depan yang menyuruh agar mereka mengirimkan Ethan menggunakan mesin waktu itu. Pesan itu sendiri berasal dari 400 tahun yang akan datang, menandakan bahwa masih ada manusia yang berhasil selamat dari krisis oksigen. Entah siapa yang mengirim pesan tersebut, namun mereka semua berharap dengan mengirimkan Ethan ke masa depan, mereka bisa menghentikan krisis oksigen dan menyelamatkan seluruh manusia terakhir yang ada di bumi. Malamnya ketika Ethan dan Jude pergi ke bar untuk membeli beberapa oksigen tingkat tinggi, Jude mencoba menyemangati Ethan karena ada kemungkinan jika ia berhasil, ia bisa menyelamatkan seluruh manusia yang tersisa termasuk istrinya. Ethan lalu teringat kenangan masa kecilnya ketika ia sedang merayakan ulang tahun bersama dengan ayahnya. Lalu Dr. Richard memberikan sebuah hadiah aneh
dan saat Ethan memasukkan tangannya ke dalam kotak itu, tiba-tiba sebuah alat berbentuk gelang melekat di tangannya dan tak bisa dilepaskan. Ayah Ethan mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu dan meminta maaf pada Ethan. Lalu ia pergi begitu saja meninggalkan Ethan bersama ibunya. Semenjak hari itu, Dr. Richard tak pernah muncul ataupun kembali untuk menemui mereka berdua. Singkat cerita, saat Ethan sedang tidur bersama istrinya, ia hendak berpamitan sebelum pergi menjalankan misi tersebut. Namun ia tak bisa melihat istrinya bersedih, sehingga Ethan pun akhirnya pergi dengan hanya meninggalkan sebuah pesan bunga bertuliskan "Aku akan mencari jalan untuk kembali kepadamu". Saat di dalam laboratorium, Ethan diwajibkan untuk menggunakan sebuah pakaian pelindung agar ia bisa selamat dalam perjalanan waktu menuju ke masa depan. Setelah menggunakan pakaian itu, Billy, seorang ilmuwan yang mengoperasikan mesin waktu itu, memberikan Ethan sebuah HP canggih untuk membantu mereka mengetahui apa yang terjadi pada diri Ethan. Tanpa berlama-lama, Ethan pun dikirimkan menuju masa depan yang tak pernah diketahui oleh siapapun yang ada di masa itu. Setelah Ethan terbangun dari pingsannya, ia pun segera melepaskan seluruh pakaiannya yang saat itu terbakar dan tiba-tiba meledak. Lalu dengan tubuh yang masih lemas, Ethan kemudian berjalan menelusuri hutan itu hingga akhirnya ia sadar bahwa ternyata di masa depan hutan dan juga tanaman semuanya tumbuh dengan sangat lebat. Kemudian Ethan bergegas mengambil HP canggih miliknya untuk mencari tahu letak keberadaannya saat itu. Setelah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa bangunan di sekitar sana, ia pun segera menuju ke tempat itu. Di sana Ethan menemukan tengkorak yang tergeletak di depan sebuah pintu, dan saat ia melihat tengkorak itu, ternyata sudah ada bekas tembakan di kepalanya. Lalu betapa terkejutnya ketika Ethan menyadari bahwa tengkorak itu bukanlah manusia lain, melainkan dirinya sendiri. Bahkan tengkorak itu juga menggunakan HP canggih yang sama seperti yang ia gunakan saat ini. Ethan kemudian mengambil alat berbentuk gelang yang ada di tangan tengkorak itu. Namun sepertinya alat itu berbeda dengan miliknya karena lampunya berwarna hijau, sedangkan milik Ethan berwarna merah. Ethan pun mencoba membuka tempat itu untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sana, namun ia malah gagal total. Ketika malam tiba, Ethan berusaha mempelajari cara membuat api untuk menghangatkan tubuhnya. Hal ini merupakan pengalaman bagi Ethan karena sebelumnya ia tak pernah merasakan bagaimana cara bertahan hidup di dalam hutan rimba. Karena merasa lapar, Ethan mencoba memakan sebuah beri aneh yang ia temukan di semak-semak. Tapi ternyata ia tak tahu bahwa beri itu merupakan salah satu jenis beri beracun. Setelah memakan beri itu, Ethan mulai merasakan efek racun yang membuat dirinya pusing dan mual-mual. Selain itu, ia juga berhalusinasi tentang sebuah meteor yang jatuh di sekitar sana. Lalu seseorang datang menghampirinya dan tiba-tiba, ketika Ethan mulai sadar, ternyata orang yang sebelumnya menyerang dirinya adalah Jude. Ia tak berniat menyerang Ethan, melainkan ia datang untuk menyelamatkan Ethan dari beri beracun yang hampir membunuhnya saat itu. Meski udah tahu bahwa ia bisa saja mati karena baju yang ia pakai hanyalah baju percobaan, namun Jude rela datang untuk menyelamatkan Ethan agar ia bisa menyelesaikan misinya. Ethan kemudian memberitahukan bahwa ada tengkorak yang mirip dengan dirinya. Jude sendiri tak percaya bahwa itu adalah Ethan, karena nyatanya saat ini Ethan berada tepat di depannya. Mereka berdua lalu mengikuti sebuah petunjuk yang ada di HP canggih miliknya hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pintu lain. Mereka akhirnya berhasil membuka pintu itu dan ketika Ethan menyalakan sebuah komputer yang ada di sana, tiba-tiba gelang miliknya mulai menjepit tangannya sementara lampu gelang itu berubah menjadi warna hijau. Seketika komputer yang ada di sana berhasil mendeteksi DNA milik Ethan. Mereka tak menyangka bahwa ternyata
Alat itu digunakan untuk menyalakan mesin waktu yang telah dirancang oleh ayah Ethan. Kemudian komputer itu menunjukkan sebuah rekaman ketika Dr. Richard berhasil menciptakan sebuah mesin waktu. Di sana ia melakukan pengujian dengan mengirim sinyal ke masa depan. Namun betapa terkejut dirinya ketika ia mendapatkan pesan yang menyuruhnya untuk mengirim Ethan ke masa depan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba reaktor yang menjalankan mesin waktu mengalami penurunan daya, sehingga menyebabkan mesin waktu itu hanya dapat berfungsi dalam 4 jam saja. Ethan dan Jude harus segera mencari orang yang mengirim pesan itu untuk mencari tahu bagaimana caranya agar mereka bisa menyelamatkan bumi di tahun 2067. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kota yang tak lain adalah tempat tinggal mereka sebelumnya. Namun kini kota itu sudah hancur berantakan dan ditumbuhi banyak sekali tanaman-tanaman liar. Ethan bahkan hampir tak percaya dengan pemandangan yang ada di depan matanya itu. Mereka berdua lalu turun dari hutan dan berjalan memasuki wilayah perkotaan itu. Saat mereka sudah tiba di sana, mereka berdua melihat ada banyak sekali tengkorak-tengkorak manusia berserakan di mana-mana. Tak hanya itu, bahkan ada juga tengkorak yang sedang duduk di depan mesin sambil mengenakan masker oksigen. Hal itu menandakan bahwa oksigen yang ada di bumi benar-benar habis, sehingga orang-orang yang ada di kota itu semuanya mati karena tak bisa bernafas. Ethan lalu berjalan menuju ke sebuah bangunan yang tak lain adalah rumahnya sendiri. Di sana ia menemukan mayat Sante yang sudah berubah menjadi tengkorak, sedang memegang pesan bunga milik Ethan. Tak hanya itu, dalam pesan itu juga terdapat sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa Sante berharap agar Ethan bisa kembali ke pelukannya lagi. Seketika Ethan kembali teringat pada masa lalunya ketika ayahnya pergi meninggalkan Ethan dan ibunya. Mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat, namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok penjahat yang langsung menembak ibu Ethan hingga tewas. Tak hanya itu, mereka juga mengambil masker oksigen milik Ethan dan sehingga ketika Ethan mulai kehabisan oksigen, seseorang akhirnya datang untuk menyelamatkannya dan orang itu tak lain adalah Jude. Lalu setelah Ethan mulai tenang, ia memutar sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa ternyata Jude lah yang telah menembak dirinya di masa depan. Tapi meski begitu, mereka berdua tak tahu mengapa hal itu bisa terjadi, karena kenyataannya Jude tak pernah memiliki niat untuk membunuh adiknya sendiri. Karena mereka tak menemukan seorang pun di kota itu, mereka berdua kembali menuju ke ruangan mesin waktu untuk memperbaiki reaktornya sehingga mereka bisa kembali menuju tahun 2067. Namun di sini Ethan menemukan sebuah rekaman lain yang menunjukkan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Regina karena Dr. Richard tak setuju dengan rencana yang diinginkan oleh Regina. Regina sendiri ingin menyelamatkan manusia dengan cara menteleportasi seluruh orang menuju masa depan. Sementara Dr. Richard yakin pasti ada cara lain yang bisa mereka gunakan, karena menteleportasi banyak orang sekaligus memiliki resiko yang cukup besar. Ternyata alasan Dr. Richard memberikan gelang itu pada Ethan karena ia tak ingin ada orang lain yang mencoba menyalakan mesin waktu miliknya selain Ethan sendiri. Ia percaya bahwa Ethan pasti bisa menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, Jude yang ada di tempat kejadian ketika Dr. Richard terbunuh pun hanya bisa diam dan mematuhi perkataan Regina karena ia takut akan terjadi sesuatu pada dirinya. Hal itu kemudian membuat Ethan dan Jude bertengkar satu sama lain karena Ethan merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri. Jude pun mengatakan bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini merupakan akhir dari manusia yang rakus dan tak peduli dengan lingkungannya sendiri. Jude yang terpancing emosinya pun mengeluarkan pistol miliknya dan hampir membunuh adiknya sendiri. Namun ia sadar jika ia melakukan hal itu, maka kejadian yang sama seperti sebelumnya akan terulang kembali.
Dan inilah dampak dari mesin waktu itu sendiri, yaitu mereka akan terjebak di dalam sebuah perputaran yang tiada hentinya. Karena rasa cintanya terhadap adiknya sangatlah tinggi, Jude akhirnya percaya pada Ethan bahwa ia pasti bisa menyelamatkan umat manusia. Setelah meminta maaf pada Ethan, Jude pun akhirnya menembak dirinya sendiri tepat di depan adiknya. Sementara itu, di dalam laboratorium, Regina telah mengumpulkan orang-orang pilihan yang akan dikirimkan menuju tempat Ethan berada, yaitu tahun 2467. Saat ini mereka hanya menunggu agar mesin waktu yang ada di masa kini terhubung dengan mesin waktu yang ada di masa depan. Namun di sisi lain, Ethan ternyata sudah memiliki rencana lain dan ia kemudian memberikan perintah pada komputer agar mengirimkan dirinya kembali ke masa lalu. Ia percaya bahwa umat manusia pasti bisa melewati masa-masa sulit ini meski hanya memiliki keberhasilan yang sangat kecil. Setelah hitungan mundurnya selesai, ternyata Ethan tidak mengirimkan dirinya sendiri, melainkan ia mengirimkan beberapa jenis tanaman yang ada di masa depan. Selain itu, ia juga memberikan sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Regina telah membunuh ayahnya. Lalu ia pun merusak mesin waktunya agar tidak ada lagi manusia yang bisa masuk ke masa depan dengan alat buatan ayahnya itu. Ia berharap agar umat manusia tak lagi menggunakan mesin waktu sebagai jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, ia juga berharap agar para penduduk yang saat ini masih hidup bisa memanfaatkan seluruh tanaman yang telah ia kirimkan itu. Lalu setelah kejadian tersebut, Regina pun akhirnya ditangkap karena telah membunuh seseorang yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Selain itu, pemerintah saat ini sedang mengupayakan agar mereka bisa memanfaatkan tanaman-tanaman itu untuk dibudidayakan di bumi yang sudah rusak ini. Scenes beralih ke Shantae yang saat itu sedang menonton TV. Tiba-tiba seseorang memberikan toples yang bertuliskan namanya dan ternyata itu adalah hadiah pemberian Ethan. Hadiah itu merupakan pesan untuk istrinya yang menandakan bahwa Ethan saat ini sudah tidak bisa lagi kembali untuk menemui istrinya. Di sisi lain, setelah Ethan memberikan penghormatan terakhir pada kakaknya, ia pun kembali menuju ruangan mesin waktu dan betapa terkejut dirinya ketika tengkorak itu sudah tidak ada lagi di sana. Ethan kemudian segera berlari menuju ke arah kota dan setelah sampai di sana, Ethan tak bisa berkata-kata lagi karena ternyata kota yang sebelumnya telah hancur kini berubah menjadi sebuah kota yang sangat indah serta peduli terhadap lingkungan dan cerita pun tamat. Menurut kalian gimana nih guys? Ada yang bingung nggak kenapa kok tengkoraknya hilang dan kotanya berubah menjadi indah? Menurut Mimin sih karena rencana yang dilakukan Ethan termasuk pengorbanan Jude berhasil mengubah masa lalu, sehingga masa depan pun ikut berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini sepertinya udah sangat jelas ya rek. Kita sebagai umat manusia yang hanya numpang lewat di bumi ini harus bisa menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup bagi anak cucu kita nanti. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur.